Polresta Sleman menangkap A alias S, pria 48 tahun karena tega membunuh ibu kandungnya yang sudah lansia berinisial SM, 76 tahun. Korban dibunuh dengan cara dicekik dan dipukul, serta didorong ke belakang hingga kepalanya terbentur tembok. Usai membunuh ibunya, pelaku membiarkan jasad ibunya di dalam rumah selama 3 hari hingga membusuk. Mayat korban kemudian dibuang di kebun belakang rumah. Peristiwa yang terjadi 7 Januari lalu terungkap 5 hari kemudian setelah anak korban lainnya datang ke rumah untuk menemui ibunya. Namun korban tidak ada di rumah lalu dicari dan ditemukan tak bernyawa di kebun belakang rumah. Dari hasil olah TKP, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang tak lain adalah anak kandung korban. Motifnya karena pelaku jengkel selalu dikomplain saat dilayani dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata setelah dilakukan otopsi, terdapat luka pada leher bawah dan tulang rusuknya patah. Kemudian kami curigai bahwa ini ada tindak pidana, ada kekerasan. Kemudian kami lakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pelakunya adalah anak kandungnya sendiri yang tinggal sama-sama dengan korban. Modus pelaku adalah dia mencekik leher korban, selanjutnya pelaku didorong ke belakang dan kepala korban dibenturkan tembok serta memukul bagian rusuk korban kanan dan kiri menggunakan tangan kanan sebanyak masing-masing 1 kali sehingga meninggal dunia. Motif pelaku yaitu merasa jengkel kepada korban, yaitu ibunya sendiri, karena merasa tidak sesuai terus saat dilayani oleh pelaku. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Sleman dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga berencana melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pelaku meski tidak memiliki riwayat gangguan jiwa. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Empat pelaku sindikat peredaran sabu-sabu dibekuk petugas Direktorat Reserse Polda DIY. Mereka adalah FR, HW, TH, dan RH, yang semuanya warga Jawa Timur. Mereka ditangkap saat mengantarkan sabu-sabu dari Jawa Timur ke Yogyakarta. Dari tangan mereka, polisi menyita sabu-sabu seberat 10 kg yang dikemas masing-masing 1 kg. Barang haram ini didapat pelaku dari seorang kenalan saat sama-sama mendekam di Lapas Porong Sidoarjo. Saat ini, pemasok sabu-sabu berinisial F tersebut masih menjadi buronan polisi. Pelaksanaan pengungkapan sabu ini berawal dari Yogyakarta. Ada 4 tersangka, sebagaimana yang telah rekan-rekan media ketahui, ada di belakang kami, ada 4 tersangka. Dari tersangka TH, penyidik mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 10.046,52 gram. Barang bukti 10 kg sabu tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara direndam air panas. Dengan pengungkapan ini, polisi mengklaim dapat menyelamatkan lebih dari 40.000 anak bangsa dari ancaman narkoba. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Polresta Sleman, Yogyakarta mengungkap kasus pencurian di gudang toko elektronik wilayah Gamping. Sebanyak 15 orang ditangkap yang semuanya merupakan karyawan toko. Mereka kompak mencuri dengan cara menyisipkan barang lain saat pengiriman ke konsumen. Barang elektronik tersebut kemudian dijual kepada orang lain dengan harga lebih murah. Total ada puluhan barang yang dicuri seperti TV, mesin cuci, pendingin ruangan, hingga kabel. Aksi mereka telah berjalan sejak Februari 2024 dengan total kerugian setengah miliar rupiah. Para pekerja ini di macam-macam, ada yang gudang, ada yang bikin pengiriman, yang paling banyak bikin gudang ya. Di gudang yang bersangkutan kemudian mengambilnya tidak dengan
mengakali sistem, tapi yang bersangkutan pada saat ada pesanan order, kemudian barang tersebut itu diambil bersama-sama dengan order yang akan dikirim. Jadi mengelabui pesanan barang, pengiriman barang. Ya, nanti ada order lagi, dia sisipkan barang apa lagi, sehingga pemilik tidak tahu. Setelah dicek order itu barang tidak ada, kemudian dilakukan pengecekan ulang, diaudit, kemudian ternyata ada beberapa barang yang hilang, dan barang tersebut setelah kita cek di CCTV memang barang tersebut ada diambil dengan para tersangka tersebut. Selanjutnya kasus pembunuhan. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Sleman dengan ancaman 7 tahun penjara. Demikian laporan tim e-Channel TV dari Sleman, Yogyakarta. Setelah dilakukan proses penyelidikan, Polres Boyolali, Jawa Tengah menangkap 4 tersangka pelaku tawuran yang terjadi pada akhir pekan lalu. 4 pelaku yang menjadi tersangka ini, 3 diantaranya masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMK Boyolali. Selain menangkap pelaku di rumahnya, polisi juga berhasil menemukan 3 senjata tajam jenis celurit berukuran hampir 2 meter yang disimpan di salah satu rumah tersangka. Kapolres Boyolali AKBP Rosid Hartanto dalam press rilisnya pada Rabu siang menjelaskan, aksi tawuran ini terjadi akibat saling tantang antar kelompok di media sosial. Saat tawuran terjadi, salah satu anggota kelompok yang terlibat terkena luka bacok di bagian punggung. Korban pembacokan mengaku kepada polisi menjadi korban begal, dan setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil mengungkap bahwa peristiwa yang sempat viral di media sosial tersebut merupakan murni tawuran antar kelompok. Setelah mengumpulkan keterangan saksi, polisi akhirnya mengamankan 4 orang tersangka pelaku tawuran ini. Ini juga melibatkan beberapa kelompok lain yang saat ini sedang kita buru. Nah, jadi penyebab dari terjadinya tawuran tersebut hanya karena masalah tantang-tantangan di media sosial. Dan beberapa media sosial sudah dipantau dan dimonitor oleh rekan-rekan dari patroli cyber yang melibatkan Humas dengan Reskrim. Ini sedang kita kejar juga yang lain. Terjadi pengeroyokan itu ada 1 orang ya, dan alhamdulillah saat ini kondisinya juga sudah makin membaik. Walaupun sebenarnya korban ini juga merupakan salah satu dari pelaku tawuran itu sendiri. Selain mengamankan senjata tajam, polisi juga mengamankan 3 sepeda motor yang menjadi sarana untuk tawuran. Salah satu tersangka berinisial TN mengaku nekat melakukan tawuran hanya karena ingin kelompoknya dikenal dan ditakuti oleh kelompok lain. Para tersangka dijerat dengan beberapa pasal tentang penganiayaan dan ancaman hukuman 5 hingga 10 tahun penjara. Ahza Argani, Boyolali, Jawa Tengah, e-Channel TV melaporkan. Ya, kasus yang sama ya? Kasus yang sama, di mana yang pertama? Gitu ya. Jadi, ruang diperbolehkan bukan kepemilikan, itu clear. Tadi, Keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten hingga kini masih menimbulkan polemik. Dosen geodesi yang juga pakar geospasial hukum UGM, Imade Andi Arsana mengatakan pagar laut tersebut sudah ada sejak bulan Juni tahun 2024. Hal ini berdasarkan citra satelit yang merekam adanya pagar laut sepanjang lebih dari 6 km. Keberadaan pagar laut tersebut bertambah sekitar 7 meter per bulan hingga di Oktober 2024. Citra satelit juga merekam tidak adanya daratan di lokasi yang dipasang pagar laut sejak tahun 1976. Hal ini membantah pernyataan sebagian pihak yang menyatakan lokasi tersebut sebelumnya merupakan daratan. Andi meyakini ada upaya mengubah laut menjadi daratan lewat pemasangan pagar laut. Andi menjelaskan, berdasarkan hukum internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS, perairan kepulauan tidak bisa dimiliki individu atau perusahaan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sertifikat hak milik, SHM, atau hak guna bangunan atau HGB. Sejarah, hukum, segala macam itu jelas harus kita pegang, dan kita harus dibantu dengan teknologi seperti yang kami sampaikan tadi, teknologi geospasial. Kalau memang ada orang mengklaim, oh dulu itu ada tanah kok, atau tanah lalu digerus, lalu sekarang menjadi lautan, maka kita kembalikan, maka kita bisa lihat sebenarnya dengan menggunakan arsip-arsip spasial seperti citra satelit, kita bisa buktikan itu benar-benar
pernah ada daratan atau tidak. Nah, setelah kami melakukan kajian itu ternyata memang tidak pernah ada daratan di situ. Jadi kesimpulannya memang tidak pernah ada daratan, jadi tidak perlu dikembalikan jadi daratan sampai dengan nanti memang ada kajian lain yang membutuhkan atau mengatakan memang itu perlu dijadikan daratan. Yang untuk yang 2024 dari bulan Juni kita lihat itu sudah ada pagar sekitar 6 kiloan gitu. Kemudian kita per bulan ya, bulan Juli nambah lagi sama sekitar 6 sampai 7 kilo. Agustus kita lihat sampai September, kemudian Oktober. Itu yang kita lihat memang. Jadi kita mau lihat sebenarnya sebelum ini ramai, sejak kapan sih itu sudah ada gitu. Itu yang mau kita lihat. Dan ternyata memang sejak Juni itu sudah ada. Jadi ada kemungkinan mungkin pembangunannya bisa jadi Mei gitu ya. Tapi kita nggak bisa lihat kenapa, karena citra satelit yang kita download itu tidak semuanya clear, jadi ada awannya. Demikian laporan tim iChannel TV dari Sleman, Yogyakarta. Masalahnya adalah kalau dulu daratan itu Inilah kemeriahan barongsai di Tahun Baru Cina di sudut kota Bengawan atau Surakarta, Jawa Tengah. 2 barongsai berkeliling kampung menghibur warga di kampung tersebut. Meski mayoritas warga kampung tersebut merupakan masyarakat Jawa, namun antusiasme warga cukup tinggi untuk memeriahkannya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang senang kemudian memberikan angpau atau amplop merah berisi uang kepada barongsai. Warga Tionghoa Sugiarto menyebutkan bahwa aksi barongsai sebagai ungkapan syukur dan bahagia bisa berkumpul dengan sanak saudara di Tahun Baru Cina. Nah, ini kebetulan hari ini kita bergembira karena merayakan Tahun Baru Imlek 2576. Jadi tetangga-tetangga di sini ada hiburan barongsai dari Tripusaka Solo. Nah, kita memang setiap tahun mengadakan acara ini untuk memeriahkan Tahun Baru Imlek, juga menghibur tetangga-tetangga di kampung Bibis Luhur sekitar sini. Ini sebagai apa Pak? Barongsai keliling kampung ini sebagai apa Pak? Sebagai ungkapan rasa gembira kita menyambut Imlek, juga penuh pengharapan semoga di tahun ular kayu ini segalanya bertambah baik, bisnis bertambah lancar, kesehatan, kesuksesan menyertai kita semua. Di atraksi tersebut juga disediakan menu khas Imlek, yakni kue keranjang sebagai makanan bagi pengunjung. Ya, kita senang ya Mas, masyarakat untuk hiburan juga, supaya Om Gertona setiap tahun bisa mengadakan tawuran barongsai ini. Tapi warga sendiri sambutannya gimana? Baik Mas. Oke. Pokoknya udah suka semua lah. Ini kan barongsai ini Tahun Baru Cina, ini ke warga-warga di Kota Solo, di warga Jawa, enggak seneng atau gimana? Senang semua datang semua warganya ya. Kadang-kadang menghadap kok tepatnya Om Gato enggak? Oh nanti tahun ada datang semua. Dari Solo, Jawa Tengah, Anur melaporkan untuk iChannel. Wadah baru Insan Pers Dewan Pimpinan Daerah DPD Asosiasi Pewarta Pers Indonesia APPPI Magelang Raya diresmikan. Peresmian Asosiasi Insan Pers Magelang Raya yang bermarkas di Tampir Wetan, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang ini dihadiri seluruh pejabat Forkopimcam Candi Mulyo, tokoh masyarakat dan para awak media dari berbagai platform di Magelang Raya. Menurut Sekretaris DPDA PPI Magelang Raya, Narwan, APPI adalah salah satu wadah insan pers yang mengutamakan kemitraan dalam koridor untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Sebagai wadah insan pers, APPI juga siap sebagai pengontrol sosial. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Asosiasi Pewarta Pers Indonesia APPI Magelang Raya kita luncurkan atau kita kenalkan kepada masyarakat Magelang Raya pada umumnya. Nah, Ibu dan Bapak, APPI ini hanya sebuah wadah seperti juga wadah-wadah yang lain untuk kewartawanan. Banyak sekali yang sudah ada di Magelang Raya ini, namun semoga ini kita bisa mewarnai dari keberadaan beberapa wadah wartawan yang ada di Magelang Raya.
APPI lebih mengedepankan kepada kemitraan, sehingga kami siap untuk bermitra dengan siapapun dan dengan pihak manapun, tentu dalam koridor kebaikan dan kemajuan bersama. Namun demikian, karena di dalam APPI ini juga di dalamnya itu merupakan anggotanya semuanya, pengurus dan anggotanya itu merupakan jurnalis atau wartawan, maka kita tentu tetap tidak keluar dari koridor wartawan selaku termasuk di dalamnya adalah kontrol sosial, sehingga kami akan berjalan seimbang. Manakala kita diajak bermitra kita juga oke, ya. Ketika kita ingin dimintai bantuan dan sebagainya untuk kemajuan bersama, kita juga siap, insya Allah. Camat Candi Mulyo Yoga Susilo sangat mengapresiasi kehadiran APPI di Magelang Raya. Menurutnya, organisasi ini membawa angin segar bagi dunia jurnalistik, khususnya dalam membangun sinergi dengan pemerintah dan masyarakat. Yoga berharap APPI dapat menjunjung tinggi profesionalisme dan etika jurnalistik. Mudah-mudahan dengan dilansingnya APPI Magelang Raya, teman-teman semua, rekan-rekan semua, ini dapat menyampaikan berita yang kiranya mengandung nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan perimbangan. Saya berharap bahwa ini akan menjadi wadah dan penggerak dunia pers, khususnya di Magelang Raya. Selanjutnya, sebagai bentuk daripada dukungan kami kepada APPI Magelang Raya yang di-launching pada hari ini, saya mohon nanti APPI Magelang Raya mampu menjadi pelopor jurnalisme yang bertanggung jawab, kemudian utamakan kebenaran fakta, etika yang akan dimuat di dalam media massa. Harapannya berita atau info yang disajikan adalah yang valid dan tidak bersifat provokatif. Kemudian yang kedua, kami berharap ada sinergi antara Forkompinjam dengan APPI beserta seluruh masyarakat di Magelang Raya. Mohon kami dukungannya dari APPI untuk bisa menyebarluaskan program-program dari pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten Magelang ke segenap masyarakat. Di 2025, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, ini ada program ketahanan pangan derek. Kami dikawal, pemerintah kecamatan, Forkompinjam beserta Kabupaten Derek dikawal untuk suksesnya daripada program tersebut. Acara launching ini juga dirangkaikan dengan sarasehan wartawan yang membahas peran dan tantangan media dalam menghadapi dinamika informasi di era digital saat ini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nurul Abadi di Channel TV melaporkan. Nonton melih, ngaten nggih? Nggih, atur Bandung. Masyarakat di Pedukuhan Singosaren Wikirsari Imogiri Bantul terus memperkuat komitmennya dalam menuntaskan persoalan sampah. Didampingi langsung oleh KSM Pilah Berkah, kampanye Sampahku Tanggung Jawabku digiatkan melalui aksi pengelolaan sampah skala rumah tangga. Untuk menggerakkan peran aktif seluruh warga, lihat saja saat warga di RT 03 ini menggelar panen perdana sampah mereka. Warga terlihat bersemangat mendatangi pusat layanan bank sampah yang mereka kelola. Sembari menanteng beragam jenis sampah daur ulang, tekad warga itu pun menoreh apresiasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul, Emi Masturo. Bahkan, istri orang nomor 1 di Bantul itu juga tak segan menjadi petugas penimbang dadakan melayani setoran sampah dari warga. Pihaknya optimis melalui kegiatan tersebut, Gaung Bantul Bersih Sampah 2025 bakal segera tercapai. Jadi kita punya aplikasi dari Smash. Saya merasa sangat senang sekali bahwa masyarakat di sini mulai mengerti dan mulai sadar dan nampaknya bahagia ketika mereka bisa mengumpulkan sampahnya itu yang bisa
memiliki nilai secara ekonomis. Dan saya punya harapan yang sangat besar sekali karena tidak hanya di sini, tapi sudah ada di beberapa wilayah di Kabupaten Bantul ini yang melaksanakan terlebih dahulu, dan target 2025 ini sebagai kabupaten yang bersama bisa tercapai dan mendukung Kementerian Lingkungan Hidup yang ingin menciptakan Indonesia itu menjadi negara yang maju dan bersih dari sampah. Ada pilah berkah itu kita menjadi semangat kita jadi jadi tergugah untuk mulai memilah sampah. Jadi termasuk saya sendiri, jadi yang di rumah hanya menumpuk-numpuk sampah sekarang menjadi bisa menjadi ternyata ada nilainya. Jadi rumah kita bisa semakin bersih, dan ternyata warga juga, saya sangat senang di panen perdana ini ternyata antusias. Mengusung konsep pemberdayaan masyarakat, pilah sampah tuntas dari rumah merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Lurah Bukirsari yang telah diterapkan di 16 pedukuhan di wilayahnya. Panen sampah ini bisa kita laksanakan di semua RT seluruh Bukirsari. Sudah ada puluhan RT yang saat ini sudah melaksanakan penanganan sampah dengan memanen ataupun dengan memilah sampah. Dengan program Bank Sampah ini semoga nantinya di Bukirsari khususnya dan Bantul bisa masyarakatnya peduli dengan penanganan sampah dan permasalahan sampah di Bantul bisa segera teratasi. Tak sekedar mampu merubah paradigma masyarakat terkait pengelolaan sampah, Bank Pedukuhan ini pun juga telah menerapkan sistem pendataan secara digital melalui platform Smash ID yang diintegrasi dengan Kementerian LHK. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono melaporkan untuk e-Channel TV. Bu, 1 kilo lebih. Oke, lanjut. Ya. AKBP Hadi Kristanto sebelumnya menjabat Kasubdit Kanmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sedangkan pejabat lama AKBP Gerald Hendra Yusef Kumontoy selanjutnya menempati pos baru sebagai Kepala Bagian Binkar Biro SDM Polda Jawa Tengah. Pergantian pejabat baru Kapolres Karanganyar tersebut tertuang dalam surat telegram rahasia Kapolri nomor ST 2776-12-Cap-2024 tertanggal 29 Desember 2024. Pejabat baru Kapolres Karanganyar AKBP Hadi Kristanto mengatakan segera melakukan konsolidasi internal untuk membahas apa yang menjadi perhatian serta kendala yang dihadapi. Kapolres menyampaikan telah mendapat gambaran situasi Kabupaten Karanganyar dari pejabat sebelumnya sehingga akan memudahkan dalam melaksanakan tugas. Dan berterima kasih kepada Kapolres sebelum saya karena dari beberapa hari sebelum saya menjabat beliau sudah memberikan arahan-arahan tentang kondisi awal Polres, apa yang harus saya lakukan, apa yang beliau sudah kerjakan dan lain-lain. Jadi hal tersebut amat sangat membantu saya. Apalagi 2 tahun beliau di sini amat sangat banyak yang sudah beliau lakukan, kerjakan dan perbuat untuk Polres. Mungkin tugas saya cukup melanjutkan apa yang sudah beliau kerjakan, itu sudah baik. Mohon doa dan dukungan dari rekan-rekan sekalian. Sementara itu, pejabat lama Kapolres Karanganyar AKBP Gerald Hendra Yusef Kumontoy meminta kepada seluruh personel untuk membantu pejabat baru dalam melaksanakan tugasnya di Karanganyar. Luan Iswanda, e-Channel TV, Karanganyar, Jawa Tengah melaporkan. Dari rekan-rekan sekalian untuk masa jabatan 2024-2029. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Karanganyar Dirwanto usai rapat paripurna HUT ke-74 Lembaga Wakil Rakyat tersebut Jumat 24 Januari 25. Kepada wartawan, Darwanto mengakui sebagai lembaga yang bertugas menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat, DPRD Karanganyar masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Meski demikian, pihaknya memiliki semangat untuk melakukan perubahan dan perbaikan dan siap menerima saran, masukan, dan kritik dari masyarakat. DPRD itu tetap kumpulan manusia biasa, kan itu pasti banyak kekurangan. Jadi kebaikan 1000 kebaikan itu tidak
mungkin tidak diingat, tapi ketika melakukan satu kesalahan itu banyak yang rata-rata kita manusia adalah fokusnya adalah di kekurangannya. Nah, kami merasa memang masih banyak kekurangan, tapi kami tidak punya semangat untuk memperbaiki diri, untuk lebih bermanfaat. Artinya memang terbuka terhadap sikap kritis masyarakat. Silahkan masyarakat memberi masukan, dan itu sangat kami tunggu, mana-mana itu yang itu memang kurang, kemudian kita siap memperbaiki. Di sisi lain, rapat paripurna HUT ke-74 DPRD Karanganyar tersebut tanpa dihadiri fraksi PDI Perjuangan dan 4 anggota fraksi Partai Golkar. Anggota fraksi PDI Perjuangan tidak hadir karena mengikuti bimbingan teknis di DPP PDIP Perjuangan Jakarta. Wan Iswanda, iChannel TV, Karanganyar, Jawa Tengah melaporkan.